Di sebuah sudut Kabupaten Temanggung, sebuah desa tumbuh dengan caranya sendiri. Bukan dengan langkah besar yang tergesa, tapi melalui proses yang perlahan dan saling terhubung. Di Desa Barang, setiap aktivitas bukan sekedar kegiatan. Ia adalah bagian dari sistem yang dibangun bersama. Sebuah cara berpikir bahwa apa yang dimiliki hari ini bisa menjadi kekuatan untuk masa depan. Perjalanan ini tidak dimulai dari sesuatu yang besar. Ia berangkat dari hal-hal sederhana, sampah yang terus bertambah, kebutuhan ekonomi yang harus dipenuhi, dan tantangan desa untuk tetap mandiri. Namun di Desa Barang, tantangan tidak berhenti sebagai masalah. Ia menjadi titik awal perubahan. Awal munculnya itu dari permasalahan sampah ya. Jadi sampah kita itu walaupun desa kecil itu ternyata banyak dan menumpuk, akhirnya muncul masalah yang bermacam-macam dari kesehatan, dari lingkungan dan sebagainya. Dan selain itu juga awalnya dulu karena kita di Temanggung Utara, artinya jauh dari TPA. Itu juga kendala karena pengelolaan sampah dan kita kirim ke TPA itu memerlukan biaya yang lumayan besar sehingga mau tidak mau harus kita kelola sendiri. Konteksnya dari sampah yang sudah dibuang oleh masyarakat bisa kembali lagi ke masyarakat dalam bentuk yang lebih bermanfaat. Jadi yang ingin kita kerjakan di program ini adalah memunculkan sistem yang nantinya akan berdampak di masyarakat secara langsung, dan mungkin sistem ini juga sebetulnya untuk orang desa seperti kami sebetulnya masih harus banyak belajar. Hanya saja kita berusaha untuk memulai saja. Tapi capaian itu akan kita wujudkan dengan proses yang seperti yang kita kerjakan pelan-pelan, tapi pasti semoga nanti apa yang kita harapkan bisa terwujud. Peran BUMDes di sini menjadi pengelola dalam kegiatan ini sehingga BUMDes menjadi ujung tombak kita dalam kegiatan pengelolaan sampah ini. Waktu itu kita ada regulasi yang memperbolehkan dana desa yang disertakan menjadi penyertaan modal di BUMDes, sehingga untuk pengelolaan sampah ini dikelola oleh BUMDes dengan biaya dari dana desa yang menjadi penyertaan modal di BUMDes. Dari gagasan sederhana itu, desa mulai melihat bahwa solusi tidak harus datang dari luar. Yang dibutuhkan adalah cara untuk menghubungkan apa yang sudah ada. Langkah itu dimulai dari sini. Melalui pengelolaan sampah berbasis desa, setiap limbah dipilah, diproses, dan diberi makna baru. Apa yang dulu dianggap akhir, kini menjadi awal dari sebuah siklus. Ya, untuk sampah di Desa Barang, kita pertama sampah dipilah. Sampah dipilah dulu antara organik dan non-organik. Kemudian sampah kita olah. Nah, sampah diolah, dipilah antara barang yang bisa dijual, dan untuk yang sampah organik kita proses, diolah menjadi pupuk organik. Dan seperti itu kita untuk yang plastik dan untuk yang nilai jual untuk kardus bisa dijual. Manfaat untuk desa ya, desa menjadi bersih, lingkungan itu bersih, semuanya bisa tertata dengan rapi. Insya Allah dengan lingkungan yang bersih, masyarakat menjadi nyaman dan hidup dengan hidup yang sehat. Sampah organik tidak lagi terbuang sia-sia. Ia diolah melalui budidaya maggot, diubah menjadi sumber daya baru. Dari limbah menjadi pakan, dari sisa menjadi peluang.
Rantai itu terus bergerak. Peternakan ayam petelur hadir bukan hanya sebagai usaha, tetapi sebagai upaya mewujudkan ketahanan pangan desa. Dikelola bersama dan dikembangkan melalui kolaborasi dengan pelaku usaha lokal. Yang pertama untuk kebutuhan pangan. Yang pertama itu untuk kebutuhan pangan masyarakat pedesaan lah terutama. Untuk ekonomi desa dan untuk program-program yang menurut saya itu agak ringan lah gitu. Pemasarannya agak mudah gitu. Semua orang bisa menikmati dan terjangkau untuk harga-harga telur atau kebutuhan ekonomi menengah ke bawah itu bisa mengkonsumsi. Siklus itu terus berlanjut, mengalir ke kolam ikan, ke lahan pertanian, mengembalikan apa yang diambil, dan menjaga keseimbangan yang dibangun bersama. Namun, sistem ini tidak berjalan sendiri. Melalui BUMDes Loh Cinawi, desa tidak hanya mengelola usaha, tetapi menghubungkan, menguatkan, dan memastikan semuanya tetap berjalan. Langkah ini terus berkembang. Melalui Koperasi Desa Merah Putih, partisipasi warga diperluas, memberi ruang bagi lebih banyak orang untuk terlibat dan tumbuh bersama. Perjalanan ini tidak berjalan sendiri. Ia tumbuh melalui kolaborasi, melalui pembelajaran, dan melalui keinginan untuk terus berkembang. Di Desa Barang tidak ada yang berdiri sendiri. Sampah menjadi sumber daya, usaha menjadi penggerak, masyarakat menjadi kekuatan, dan semuanya saling terhubung. Desa Barang mungkin bukan yang terbesar, namun di sini sebuah masa depan sedang dirangkai, perlahan, bersama, dan berkelanjutan. Dari desa untuk masa depan.